Halo semua, selamat datang di media pembelajaran interaktif. Kali ini kita akan membahas tentang sifat cahaya dan penerapannya. Cahaya memiliki sifat-sifat yaitu dapat diserap benda, menembus benda, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Cahaya yang kita lihat adalah cahaya putih. Sesungguhnya terdiri dari berbagai warna, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Cahaya diterapkan penggunaannya dalam berbagai alat-alat optik. Antara lain ada lup, kamera, mikroskop, teropong, dan periskop. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda. Kita memerlukan cahaya untuk melihat sekeliling kita. A. Sifat umum cahaya. Cahaya juga memiliki sifat-sifatnya sendiri. Cahaya yang mengenai suatu benda akan diserap, dipantulkan, atau menembus benda tertentu. Sebelum kamu mempelajari sifat-sifat dari cahaya, simak baik-baik bagian konsep berikut ini. Sifat-sifat cahaya antara lain dapat diserap, dapat dipantulkan, menembus benda. 1. Cahaya dapat diserap benda. Bagaimana rasanya kalau pada siang hari kamu memakai baju hitam? Tentu kamu akan merasa kepanasan, bukan? Bagaimana rasanya jika kamu memakai baju warna putih? Tentu lebih nyaman, bukan? Benda berwarna putih bersifat memantulkan cahaya. Benda berwarna hitam bersifat menyerap cahaya. 2. Cahaya dapat dipantulkan benda. Pernahkah kamu mengaca di air kolam? Mengapa dirimu bisa terlihat di air kolam? Bila kamu berdiri di depan cermin, akan tampak bayangan-bayanganmu. Mengapa demikian? Adanya bayanganmu di air kolam dan di depan cermin menunjukkan bahwa cahaya dipantulkan oleh air dan permukaan cermin. Cahaya akan memantulkan dengan baik pada permukaan halus. Air dan cermin mempunyai permukaan halus. Cahaya akan dipantulkan kembali secara lurus. 3. Cahaya dapat menembus benda. Coba kamu lihat keluar rumahmu melalui jendela kaca. Apakah kamu dapat melihat benda yang ada di luar? Tentu kamu bisa melihatnya. Jadi, kaca merupakan benda yang dapat ditembus cahaya. Benda yang dapat ditembus cahaya adalah benda bening atau benda tembus pandang. Contoh benda bening adalah kaca dan plastik. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Contoh benda gelap antara lain papan kayu dan kertas. B. Cermin dan cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menjumpai berbagai macam cermin. Cermin dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ada 2, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. 1. Cermin datar. Cermin yang permukaannya datar disebut cermin datar. Cermin datar memiliki sifat menyebarkan cahaya.
Contoh cermin datar adalah cermin yang biasa kamu gunakan untuk berkaca. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar adalah 1. Tegak. 2. Sama besar dengan bendanya. 3. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang keempat, bayangan tidak terbentuk pada layar atau bersifat maya. 2. Cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung. Terdapat 2 macam cermin lengkung, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. A. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Contoh cermin cembung adalah kaca spion pada kendaraan dan kaca pengawas di pasar swalayan. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung adalah tegak, lebih kecil, bayangan tidak terbentuk pada layar atau bersifat maya. Bila kamu ingin melihat benda besar menjadi kecil dengan sudut pandang yang lebih luas, maka dapat digunakan cermin cembung. B. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Cermin cekung sering digunakan pada lampu sorot di panggung dan lampu mobil. Sifat cermin cekung adalah mengumpulkan cahaya. Pernah melihat antena parabola? Antena parabola menggunakan permukaan logam yang cekung. Gunanya untuk memfokuskan berkas parabola yang sejajar. Benda-benda di muka cermin cekung memiliki bayangan yang sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. 1. Jika letak benda dekat dari cermin cekung, maka bayangannya maya, lebih besar dan tegak. Yang kedua, jika letak benda jauh dari cermin cekung, maka bayangannya nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin, tetapi dapat dibentuk oleh layar. C. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya. Rambatan cahaya yang masuk menembus air akan berubah arah, sehingga terlihat arah cahaya tersebut dibelokkan. Pensil yang kamu amati tampak patah. Mengapa? Inilah sifat cahaya. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika melewati 2 medium yang berbeda. Sendok terlihat lebih pendek jika dimasukkan dalam air. Mengapa? Cahaya dari sendok mengalami pembelokan sehingga sendok seolah-olah terlihat lebih pendek. Peristiwa pembiasan cahaya juga dapat kamu amati pada dasar sungai yang airnya jernih. Dasar sungai terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. D. Spektrum warna. Cahaya yang kamu lihat berwarna putih, bukan? Warna putih pada cahaya itu sebenarnya gabungan dari bermacam-macam warna. Betulkah demikian? Spektrum cahaya dapat dibuktikan dengan bantuan prisma. Coba diperhatikan pada gambar ini ya. E. Penerapan sifat-sifat cahaya. Benda yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya disebut alat optik. Alat optik antara lain ada lup, kamera, mikroskop, teropong, dan OHP. Apa sajakah kegunaan alat-alat optik tersebut? Simaklah penjelasan berikut ini. 1. Lup. Lup adalah kaca pembesar. Lup terdiri atas sebuah lensa cembung. Benda-benda kecil akan terlihat besar jika dilihat dengan lup. 2. Kamera. Kamera merupakan alat optik yang dapat merekam bayangan benda.
Kamera biasa digunakan untuk memotret benda-benda dekat. Namun, kamera dengan lensa foto jarak jauh dapat memotret benda yang letaknya sangat jauh. 3. Mikroskop. Mikroskop adalah benda optik yang digunakan untuk melihat benda-benda sangat kecil atau tidak kasat mata. Misalnya, bakteri, jamur, atau benda-benda renik lainnya. 4. Teropong. Ada 3 jenis teropong, yaitu teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. A. Teropong bintang. Teropong bintang disebut juga teleskop. Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa yang jauh. Misalnya, untuk melihat bintang, planet, dan komet. B. Teropong bumi. Teropong bumi disebut juga teropong Yojana. Alat ini digunakan untuk melihat benda-benda jauh yang terletak di permukaan bumi. Misalnya untuk melihat kondisi medan dalam suatu pengintaian. C. Teropong panggung. Teropong panggung adalah jenis teropong yang digunakan untuk melihat benda-benda jauh di panggung. Nama lain teropong panggung adalah teropong tonil. 5. OHP atau singkatan dari Overhead Projector. Overhead Projector adalah alat untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada layar. Bagaimana cara kerja OHP? Gambar yang hendak diproyeksikan harus difotokopi ke plastik transparansi dulu. Plastik berisi gambar diletakkan di atas kaca. Kemudian, transparansi disinari dari bawah. Sinar diteruskan ke kepala proyektor. Nah, kepala proyektor ini akan membentuk bayangan pada layar. Yang terakhir ada periskop. Periskop adalah teropong dengan cermin datar. Periskop digunakan pada kapal selam untuk melihat benda-benda di permukaan air. Wah, seru kan pembelajarannya? Jadi, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu memiliki sifat dapat diserap, dipantulkan, dan dapat menembus cahaya. Cahaya juga melakukan pembiasan. Contohnya, saat sendok dimasukkan ke dalam air, maka sendok akan terlihat lebih pendek. Tadi juga kita belajar tentang macam-macam cermin. Apa saja ya macam-macam cermin? Iya, ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung terdiri dari cermin cembung dan cermin cekung. Lalu, ada alat-alat optik yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya juga. Apa saja ya itu? Iya, ada loop, kamera, mikroskop, teropong, OHP, dan periskop. Wah, kalian pintar-pintar sekali. Selanjutnya, sampai jumpa di video media pembelajaran interaktif selanjutnya ya. Terima kasih.